Pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita kembali hadir di dalam doa pagi dan pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mengucap syukur bersama-sama buat kasih setianya, kebaikannya yang senantiasa berlaku atas hidup kita. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Bapa kita di surga, mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh memasuki hari ini itu oleh karena rahmat, kasih setia dan kemurahan-Mu saja. Bapa terima kasih, ampunilah segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, tahirkan kami ada dalam hadirat-Mu. Terus Engkau beracara di dalam doa pagi ini dari awal hingga pada akhirnya. Biar hadirat Tuhan boleh kami rasakan, kebenaran firman yang nanti akan di-sharingkan oleh hamba-Mu juga boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami. Mari mengucap syukur, betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari mengucap syukur buat kebaikan Allah kita. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Katakan, dan bermazmur bagi nama Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadil. Katakan bersama, dan bermazmur bagi-Mu Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari mengucap
mengucap syukur ya Tuhan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, amin. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami dimuliakan atas Mari angkat hatimu bersama-sama, katakan ya Tuhan kami, Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Sama-sama katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, Naikkan pujian baginya, haleluya, haleluya. Puji syukur kami naikkan, haleluya, bagi Allah kami, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Glory bagi Allah, oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur bagimu Tuhan, puji syukur bagimu, haleluya. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah baik Kau memberikan menjadikannya buat hidup kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada waktu beberapa saat sejenak, mungkin untuk saat kita bersaat teduh secara pribadi, atau mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan di hadapan hadiratnya. Mari bawa secara pribadi di hadapannya pagi hari ini. Kau mendengar setiap seruan umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Amin. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Amin, amin, amin. Tuhan sumber pertolongan. Amin, amin, amin. Tuhan sumber kekuatan bagi umat-Mu. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang menopang. Amin. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Jamah setiap umat-Mu. Amin. 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 Engkau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Tiada hentinya kami mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari naikkan bersama kata,
Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan bersama, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sungguh besar kasih setia Allah kami. Amin. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Yo, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu.
Itulah pernyataan iman kami Tuhan. Biar sebentar kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom semuanya. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan selalu mengingatkan setiap kali kita melangkah dalam kehidupan kita ini. Dan kita sebenarnya harus menghayati hal itu. Penyertaan Tuhan nyata dalam diri kita. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ini. Ampuni kalau kami belum seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah dari hari ke hari kami mengalami pertumbuhan rohani kami melalui jatuh bangun, sehingga ke depan kami tidak berbuat salah lagi. Berbicaralah kepada setiap kami di pagi hari ini, kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang mengatakan aku percaya Tuhan, apa artinya? Artinya ia harus sudah mengarahkan hidupnya sesuai yang Tuhan kehendaki, menyerahkan hidupnya. Kita berkata kita sudah dibeli dengan lunas. Artinya hidup kita ini milik Tuhan. Jadi harus kita serahkan. Alangkah jahatnya seseorang yang sudah dibeli tapi tidak mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Karena Tuhan membeli hidup kita ini dengan darahnya yang mahal. Jadi tentu saja terserah Tuhan setelah itu. Tapi manusia banyak yang tidak menyerahkan hidupnya. Tidak beretika. Etika sederhana saja tidak dilakukan. Etika dunia begitu kan? Kalau seseorang membeli barang, ya barangnya serahkan. Kan begitu. Tapi kalau tidak diserahkan kan tidak beretika namanya. Demikian juga dengan Tuhan. Hidup kita dibeli lunas oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Lah kok banyak orang tidak mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Malah hidup untuk diri sendiri. Kan ini namanya tidak punya etika. Meskipun sehari-hari kelihatan sopan beretika, tapi itu tidak beretika di hadapan Tuhan. Apa sih etika itu? Ya, kalau seseorang tidak bisa melakukan etika umum saja tidak bisa, apalagi etika surgawi. Saya bacakan Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan yang kamu layani. Jadi kalau kita panggil Kristus itu Tuhan, artinya Tuhan yang harus kita layani. Seluruh hidup kita ini harus kita persembahkan untuk melayani Dia. Itulah etika. Nah, etika akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan etikanya itu. Jadi kalau orang tidak melayani Tuhan, hidupnya suka-suka sendiri, tidak mau berkenan bagi Tuhan, tidak mau belajar, tidak mau mengenal Tuhan, itu sangat tidak beretika. Sama seorang anak yang dibesarkan, setelah besar ia tidak mau kenal orang tuanya. Itu sangat tidak beretika. Menurut ukuran umum saja tidak beretika. Apalagi menurut ukuran Tuhan. Ya, saudara, hari ini kalau saudara diberi kesempatan untuk menjadi orang percaya, bisa mengenal Tuhan Yesus, itu suatu kehormatan yang besar dan anugerah yang sangat besar. Tetapi ingat saudara, diberi anugerah itu artinya juga diberi tanggung jawab. Anugerah yang besar artinya tanggung jawab yang besar juga. Kan begitu, banyak orang cuma mau anugerahnya tapi tidak mau bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa, Pak? Itu tadi, lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan.
bukan untuk manusia, apalagi untuk diri sendiri. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi ada orang yang diberi kesempatan melayani di gereja, bagus. Tapi bagi saudara yang tidak melayani di gereja, itu pun harus melayani Tuhan. Artinya, setiap keputusan yang saudara buat, setiap kelakuan yang saudara buat, baik engkau makan, minum, atau melakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Didik anak yang benar di dalam Tuhan. Ya. Kasihi orang tua agar orang tua mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita juga. Itu semua bukan cuma kewajiban, itu kebutuhan sebenarnya. Etika surgawi itu begitu. Aku suka sekali melakukan kehendak Tuhan. Kebutuhanku adalah melakukan kehendak Tuhan. Mestinya begitu, bukan aku takut dihukum makanya aku lakukan kehendak Tuhan. Wah, Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu Tuhan yang kasih adanya. Ia mau kita menjadi seperti Tuhan. Dalam bahasa Alkitab dipakai, dalam hidup kita bersama ini, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jika tidak, maka kelihatan rohani luarnya saja, tapi dalamnya rapuh. Gejalanya apa yang bisa kita lihat? Nanti apa saja yang ia lakukan? Menyakiti sesamanya, melukai banyak orang, dimanapun dia berada. Itu. Jadi hari ini kita bicara soal etikanya orang percaya. Kalau saudara merasa punya etika, sudah dibeli, serahkan hidup kita untuk Tuhan. Sebab jika tidak demikian, ya saudara tidak beretika. Meskipun kelihatan baik, kelihatan rohani di luarnya, tapi itu tidak beretika. Ya, etika itu, etika surgawi apalagi. Itu kita benar-benar memberikan hidup kita. Memberikan hidup kita untuk kepentingan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk semua hal yang kita lakukan. Sebenarnya semua itu kegiatan rohani. Sebenarnya di dunia ini tidak ada kegiatan yang sekuler, harusnya. Sebab bekerja pun bisa rohani, mendidik anak bisa rohani, ya. Apalagi di gereja, jelas bisa rohani. Tapi di gereja belum tentu rohani. Kalau dilakukannya bukan untuk Tuhan, untuk diri sendiri. Misalnya mau tampil, mau dikenal banyak orang, gampang tersinggung, ya kan? Itu ciri-ciri khas itu, bahwa ia tidak memiliki etika sebagai orang percaya. Kalau kita memiliki etika itu seperti Tuhan Yesus memperlakukan orang berdosa, ya kita terima, ya. Punya integritas yang tinggi. Hidup ini cuma satu kali, maka harus berhikmat yang asalnya dari firman Tuhan, hikmatnya bukan dari pengetahuan sekuler. Kan begitu ya saudara ya. Jadi bicara soal etika ini prosesnya seumur hidup. Ayo kita belajar beretika surgawi. Tapi sebelum itu beretika dulu yang umum. Ya. Jangan sampai secara umum sudah jadi sandungan. Apalagi beretika soal kepercayaan, soal iman, soal Tuhan Yesus. Saudara, kita perlu ingat benar-benar ya, kita kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan loh. Kan orang tahu kita Kristen, artinya apa? Artinya kita pengikut Kristus. Jadi kalau di antara kita ada yang berkelakuan yang tidak baik, wah itu mencemarkan nama Tuhan. Mencemarkan nama Tuhan Yesus. Sangat tidak beretika. Kalau kita beretika, kemanapun kita pergi, aku membawa nama Tuhan Yesus, maka aku harus tampil bahwa aku adalah pengikut Dia sejati. Melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ini secara prinsip memang sederhana, tapi faktanya banyak dilanggar orang. Di dunia ini banyak orang tidak adil, bukan? Merampas milik orang lain, merasa memiliki yang bukan miliknya. Aneh-aneh saudara dunia ini. Yuk kita belajar miliki etika surgawi, etikanya orang percaya. Jangan menjadi orang yang tidak beretika. Hidup sekali aja tidak punya etika.
Memalukan itu, saudara. Memalukan masih mending, binasa. Ya, yuk kita belajar ya saudara ya. Lupakan yang lalu, ke depan jangan buat salah lagi. Bahkan harus beretika surgawi. Lakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Biarlah pagi ini menjadi cambuk bagi kami semua untuk makin belajar hidup beretika sesuai yang Tuhan inginkan. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Sebab kami percaya gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin, melindungi, memelihara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.